Assalamualaikum Pak, selamat siang. Saya Safara dari tim jurnalistik MAN Raden Umar Said. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Anak-anak zaman sekarang itu kan banyak yang membawa kendaraan sendiri ya Pak. Boleh nggak Pak di-share kepada kami tentang kelengkapan dan peraturan tentang berkendara itu apa aja? Ya Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan memberikan informasi tentang tips berkendara atau kelengkapan berkendara yang baik dan benar. Yang pertama, jika mengendarai motor atau mobil, yang pertama harus memiliki surat izin mengemudi, Mbak. Di situ surat izin mengemudi. Yang kedua, khususnya motor, karena saya lihat di parkiran juga banyak teman-teman yang sudah menggunakan motor. Yang pertama yang harus dilengkapi adalah helm. Helm itu kelengkapan dari si pengendara, helm. Terus juga harus memiliki SIM. Terus di kendaraannya juga wajib ada spion, ada lampu. Terus juga kendaraannya yang harus standar dari pabrikan. Karena apa? Kendaraan yang standar dari pabrik ini sudah diuji untuk keselamatannya di jalan, termasuk knalpotnya, termasuk bannya. Karena saya lihat beberapa kali di jalanan banyak yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai, itu mengganggu ketenangan dari masyarakat yang lain. Yang kedua, banyak yang menggunakan ban yang kecil. Itu ban yang kecil itu tidak sesuai standar pabrik, karena ban yang kecil dari daya pengeremannya, terus juga dari kekuatannya itu berbeda, karena motor itu sudah dihitung sedemikian rupa oleh ahlinya supaya ini sudah aman dikendari di jalan. Jadi buat adik-adik semua, kalau misalnya mau berkendara harus lengkap. Yang pertama kelengkapan pengendara yaitu SIM, helm, dan juga menggunakan pakaian yang baik seperti mungkin jaket, celana panjang, pakai sepatu. Nah, itu untuk keamanan diri sendiri. Untuk kendaraan pastikan menggunakan spion, harus lampunya pastikan nyala, tekanan angin di ban juga harus sesuai dengan yang ada. Di situ ada petunjuknya, pasti beli motor ada petunjuk tekanan ban supaya adik-adik semua selamat sampai tujuan. Dan yang paling penting, yang pertama adalah berdoa setiap mau berkendara. Gitu dari saya. Baik, selanjutnya zaman sekarang itu kan banyak orang yang mempunyai kendaraan dan biasanya itu banyak yang motornya itu dimodif gitu ya Pak. Nah, salah satunya itu di bagian knalpot, biasanya diganti dengan suara gong. Itu boleh nggak Pak seharusnya? Nah, ini pertanyaan yang kedua ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama tadi yang saya jelaskan terkait kelengkapan dari pengguna motor. Kelengkapan dari motor itu sendiri. Knalpot brong ini jujur aja sudah banyak aduan dari masyarakat tentang knalpot brong. Kalau kita menyebutnya knalpot tidak sesuai standar. Knalpot brong ini saya tekankan tidak boleh digunakan di jalanan umum. Karena apa? Mengganggu ketenangan pengguna jalan lain atau masyarakat di sekitarnya. Nah, banyak aduan masyarakat karena suaranya yang sangat bising. Kalau misalnya ada pertanyaan, knalpot brong ini hanya digunakan di lintasan balap. Jadi kalau di kampung, di jalan raya tidak boleh menggunakan knalpot brong. Karena apa? Mengganggu ketertiban atau kenyamanan pengguna jalan lain ataupun masyarakat di sekitarnya. Jadi saya himbau, saya minta tolong pada adik-adik semua agar tidak menggunakan knalpot brong karena mengganggu masyarakat yang lain. Karena nanti sanksinya bisa dari teguran lisan atau sampai kita lakukan penilangan. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang ini kan rata-rata anak usia MA ini kan sudah beranjak dewasa ya Pak. Ya. Ada fenomena seperti mengirim gambar, mohon maaf, yang kurang senonoh atau pornografi. Okay. Apakah hal tersebut
dimuat dalam undang-undang dan apa sanksi hukumannya? Oke, terima kasih. Fenomena seperti itu memang sudah menjadi fenomena yang saat ini sedang banyak di masyarakat ya. Kami dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat, pada adik-adik, jangan pernah mengirim gambar-gambar yang tidak senonoh, karena itu ada namanya jejak digital. Jejak digital itu ya seperti apa ya, akan bisa dibuka orang dimanapun. Yang pertama, otomatis kita sebagai umat beragama itu dilarang, istilah itu dosa lah kita mengumbar aurat ya mbak ya, namanya itu kan seperti itu, aurat. Kalau dari segi kepolisian hal tersebut dilarang dan ada hukumannya. Hukumannya itu ada menyebar gambar dan video pornografi, itu ada di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang sengaja atau tanpa hak mentransmisikan atau mengirim sehingga bisa diakses oleh orang lain sesuatu hal yang berbau pornografi, itu ada pasalnya, ada hukumannya. Pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi buat adik-adik jangan pernah mengirim gambar yang kurang baik seperti itu. Nanti apalagi sekarang banyak fenomena yang menjebak seperti itu. Menjebak seperti apa? Sudah banyak modus-modusnya. Misalnya ada perempuan mengirim gambar seperti itu kepada laki-laki. Bisa jadi itu dijadikan alat oleh laki-laki untuk memeras, diperas nih. Wah, kamu udah ngirim gambar ini, ada fotonya jelas semua. Diperas. Kamu kalau nggak ngirim saya uang sekian, gambarmu saya sebarluaskan. Ah, sini sudah banyak kasus-kasus seperti itu di kepolisian. Jadi saya harap kepada adik-adik, berkomunikasi itu penting tapi harus dijaga. Berkomunikasi seperti biasa aja, sewajarnya. Mungkin menanyakan tugas-tugas sekolah ataupun menanyakan hal yang lain. Tapi kalau misalnya berbau pornografi, saya himbau agar menjauhi hal tersebut. Jangan sampai jejak digital kita ini bisa diakses orang banyak dan menjadi aib buat kita. Otomatis diri sendiri juga malu, orang tua juga malu seperti itu. Dan yang menyebarluaskan itu pun atau yang membuat itu pun juga ada hukumannya, yaitu hukuman penjara yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, ini yang terakhir. Apa pesan Bapak kepada anak-anak sekolah tentang narkoba dan minuman keras? Ya. Untuk narkoba dan minuman keras juga saat ini sudah banyak saudara-saudara kita yang terjebak dalam narkoba dan miras. Narkoba dan miras kita tahu semua bahwa itu tidak baik untuk kesehatan, dilarang juga oleh agama. Dan kalau dari pihak kepolisian, balik lagi ke ranah hukum, khususnya narkoba, itu diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di pasal 112, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan 1 dapat dipidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, atau denda paling sedikit 800 juta atau paling banyak 8 miliar. Nah, di samping itu, jika kita menggunakan narkoba atau meminum minuman keras tidak baik untuk kesehatan pastinya. Kita generasi bangsa ini harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan. Seorang pemimpin harus mempersiapkannya sejak dini, seperti itu mbak. Jadi adik-adik semua, ayo kita jauhi narkoba dan miras, karena efeknya tidak ada efek positifnya kalau kita menyalahgunakannya, baik untuk kesehatan. Dan nanti juga kita juga harus berpikir kepada kasihan orang tua kalau kita sampai nanti di penjara gara-gara kita menggunakan miras atau narkotika. Jadi saya himbau kepada adik-adik, ayo kita jauhi narkoba dan miras. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan, Kasat Lantas Polres Kudus. Semoga Polres Kudus bisa selalu tetap bekerja sama dengan MAN Nuradi Umar Said
Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.